Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai bimbingan anak berkebutuhan khusus, anak berbakat. Dengan kami beranggotakan kelompok 4 orang, yaitu Anissa Rahayu, Deastri Aulia, Dini Elsa, dan Rizka Novianti. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Anak berkebutuhan khusus, anak berbakat. Anak berbakat atau anak berkebutuhan khusus (ABK) yang memiliki bakat istimewa adalah individu yang memiliki potensi luar biasa di bidang-bidang tertentu. Memahami karakteristik, identifikasi, dan kebutuhan unik mereka sangat penting untuk mengembangkan potensi maksimal anak-anak istimewa ini. Karakteristik anak berbakat. 1. Tingkat kecerdasan tinggi. Anak berbakat umumnya memiliki IQ di atas rata-rata dan kemampuan berpikir yang luar biasa. 2. Rasa ingin tahu besar. Mereka cenderung aktif, imajinatif, dan antusias untuk belajar hal-hal baru. 3. Kemampuan memecahkan masalah. Anak berbakat mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan kreatif. 4. Kreatif tinggi. Anak mampu menciptakan hal baru dan memberikan gagasan baru. Identifikasi anak berbakat. 1. Tes kecerdasan. Tes IQ dapat mengidentifikasi anak dengan kemampuan kognitif yang menonjol. 2. Rekam prestasi. Prestasi akademik, seni, atau olahraga yang menonjol dapat menjadi indikator bakat anak. 3. Penilaian guru. Guru yang memahami karakteristik anak berbakat dapat mendeteksi bakat istimewa mereka. 4. Observasi orang tua. Orang tua yang dekat dengan anak dapat mengamati perkembangan bakat mereka. Di sini ada jenis-jenis bakat anak. Kesatu ada bakat akademik. Bakat akademik dalam bidang akademik biasanya memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan daya ingat yang tinggi. Contohnya, anak mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, itu bisa percaya diri akan bakatnya. Oh, saya bakatnya di bidang akademik nih, kayak ikut lomba cerdas cermat, kayak gitu. Nah, kalau yang kedua ada bakat seni. Anak dengan bakat seni memiliki talenta dalam musik, visual art, tari, atau drama. Contohnya, dalam tari, anak-anak bisa mengikuti tari jaipong. Sekarang kan sudah banyak eskul jaipong, terus ada juga les-les privat jaipong kayak gitu. Dari seni musik, anak-anak sekarang bisa banget bermain. Contohnya kayak bermain gitar, drum, paduan suara. Sekarang kan ada banyak ekskul ya, kayak seni-seni gitu. Nah, terus ada drama juga. Drama itu kayak sekarang contohnya anak-anak tuh drama musikalisasi puisi. Jadi diiringi dengan musik anak-anak. Nah, yang ketiga terakhir ada bakat kinestetik. Bakat kinestetik itu adalah bakat anak dalam bidang olahraga dan aktivitas fisik, memiliki koordinasi, keterampilan, dan stamina yang luar biasa. Contohnya bulu tangkis. Nih, dalam satu bidang di keluarga saya ada adik saya yang mengikuti bulu tangkis. Berarti adik saya contohnya mengikuti bulu tangkis, berarti bakatnya dalam bidang olahraga, yaitu bidang kinestetik. Nah, di sini juga ada kebutuhan pembelajaran anak berbakat. Kesatu, ada pengayaan kurikulum. Anak berbakat membutuhkan program pengayaan dan materi pembelajaran yang lebih menantang. Kedua, akselerasi. Memungkinkan anak berbakat untuk maju lebih cepat sesuai dengan kemampuannya. Contohnya kayak anak ini adanya di bidang seni, jadi anak itu mampu ada di bidang seni. Anak ini ada di bidang olahraga, berarti anak ini mampunya di bidang olahraga. Dan yang ketiga ada personalisasi. Personalisasi itu pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan minat unik anak gitu. Jadi gimana minat kita mampunya di mana untuk mengeluarkan bakatnya gitu. Ada bakat seni, bakat olahraga, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada peran orang tua dalam mengembangkan bakat anak. Kesatu ada identifikasi bakat.
mengamati dan mengenali bakat anak sejak dini. Jadi kayak gini contohnya ya, misalkan si A diminatkan oleh orang tuanya, kamu minat gak kayak melukis, kamu minat gak kayak main sepak bola. Tapi anak itu lebih mencakup dengan olahraga, misalkan sepak bola, berarti orang tua itu mendukung bahwa anaknya harus ikut sepak bola karena anaknya berminat pada sepak bola di bidang olahraga. Yang kedua ada fasilitasi pembelajaran, menyediakan sumber daya, aktivitas dan pengalaman yang mendukung bakat anak. Nah, gitu yang tadi saya bilang. Dukungan emosional, memberikan motivasi, kepercayaan diri dan rasa aman bagi anak. Jadi orang tua itu harus memberikan dukungan, kamu hebat, kamu bisa di bidang tersebut. Nah gitu, dan rasa percaya bahwa kamu bisa di bidang tersebut. Yang terakhir ada kolaborasi dengan sekolah, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memaksimalkan perkembangan anak. Contohnya ada program lomba di sekolah, misalkan lombanya setiap bulan diadakannya lomba olahraga, contohnya sepak bola dan bulu tangkis. Oleh sekolah dikembangkan bakat tersebut. Oh, nunjuk untuk pengen misalkan siswanya berbakat gara-gara mengikuti ekskul, misalkan ekskul sepak bola, misalkan Rio mengikuti ekskul sepak bola, Rio memiliki bakat di sepak bola. Nah, gurunya menunjuk untuk terus membakatkan minat tersebut, bahwa dikembangkan, harus ikut lomba meskipun tidak juara juga nggak apa-apa, yang penting dikembangkan bakat tersebut agar anak tersebut percaya diri. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana peran guru dalam pengembangan bakat anak. Yang pertama, guru harus bisa mengidentifikasi bakat, yang dimana guru yang memahami karakteristik dari seorang anak dapat mengidentifikasi dan juga memvalidasi bakat istimewa yang dimiliki oleh anak dalam kegiatan observasi di dalam kelas. Kedua, ada diferensiasi pembelajaran, di mana guru bisa menyesuaikan metode, konten, tempo, dan juga materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat. Misalnya, guru dapat mengajak secara langsung anak berbakat untuk melaksanakan atau melakukan proyek-proyek yang dapat menantang jiwa-jiwa atau diri mereka. Ketiga, ada pengayaan kurikulum, yang dimana guru dapat mengintegrasikan proyek, aktivitas, dan materi yang lebih menantang untuk anak berbakat, yang dimana tugas dan materi yang diberikan itu harus yang lebih mendalam dan juga lebih kompleks agar anak berbakat tetap terstimulasi dalam pembelajaran. Tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak berbakat. Yang pertama, kebutuhan pembelajaran khusus. Anak berbakat memiliki kebutuhan unik yang berbeda dari anak-anak yang lainnya, sehingga anak berbakat membutuhkan perhatian yang lebih khusus dari seorang guru dalam metode atau mungkin pembelajaran yang diberikan. Nah, jika tidak diberikan, anak berbakat akan kehilangan motivasi dalam pembelajaran atau pengembangan bakat mereka. Kedua, ada kurangnya pemahaman dari seorang guru. Banyak guru yang kurang memahami karakteristik dan juga kebutuhan dari anak berbakat, dan juga guru susah atau kurang untuk menangani anak berbakat, yang menyebabkan anak berbakat tersebut tidak mendapatkan tantangan belajar yang sesuai dengan yang mereka harus dapatkan. Yang ketiga, ada tekanan sosial. Anak berbakat sering menghadapi ekspektasi yang cukup tinggi dari tekanan yang ada pada lingkungan mereka. Anak berbakat sering merasa sendiri atau mungkin dijauhkan di lingkungannya, sehingga mereka merasa terisolasi atau mungkin merasa terbebani, sehingga mental mereka akan menurun dan tidak mau berkembang dalam mengembangkan bakat atau potensi mereka. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan juga sumber daya untuk program pengembangan bakat yang diberikan kepada setiap sekolah tidak memadai atau tidak terpenuhinya hal-hal tersebut. Yang pertama, adanya kurangnya fasilitas seperti alat musik, bangunan laboratorium,
atau mungkin hal-hal yang lainnya yang dapat mengembangkan bakat dari anak berbakat tersebut. Strategi pengembangan potensi anak berbakat yaitu ada pengayaan kurikulum, akselerasi pembelajaran, dan pembelajaran kooperatif. Yang dimaksud dengan pengayaan kurikulum itu adalah melibatkan pemberian materi tambahan yang lebih mendalam atau bervariasi dibandingkan dengan kurikulum standar. Jadi sehingga anak berbakat itu bisa mengeksplorasi topiknya lebih jauh. Contohnya seperti dalam kelas sains atau IPA, siswa berbakat bisa diberikan proyek penelitian mengenai fenomena alam yang lebih kompleks atau tantangan eksperimen yang memerlukan analisis mendalam, sementara siswa lain tetap mengikuti pelajaran dasar. Yang kedua tadi ada akselerasi pembelajaran. Akselerasi pembelajaran itu adalah percepatan proses pembelajaran agar anak bisa belajar pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi sesuai kemampuan mereka. Misalnya dengan memadatkan waktu pembelajaran atau melompati kelas tertentu. Contohnya, anak dengan kemampuan matematika yang sangat maju bisa mengikuti kelas matematika di tingkat atas atau menyelesaikan kurikulum lebih cepat dibanding siswa sebayanya. Lalu yang ketiga tadi ada pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif itu melibatkan kerjasama dalam kelompok yang dapat mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berpikir kritis anak. Dalam kelompok ini, anak berbakat bisa berperan sebagai pemimpin ataupun mentor, sehingga mengasah kemampuan komunikasi dan kolaborasi mereka. Contohnya dalam proyek kelompok, anak berbakat bisa diberi tanggung jawab untuk merancang solusi utama atau menjelaskan konsep kompleks kepada teman sekelompoknya, sekaligus melatih mereka untuk bekerja sama dan mendukung teman yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Begitulah pemaparan dari kelompok kami mengenai anak berkebutuhan khusus, anak berbakat. Jadi dengan memahami karakteristik, mengidentifikasi, dan memenuhi kebutuhan unik anak berbakat, kita dapat membantu mereka mengembangkan potensi maksimal yang menjadi individu berkontribusi besar bagi masyarakat. Kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah pun sangat penting untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak-anak istimewa ini.